Putri Biru Baba Penguasa Rawa. Dahulu kala adalah seorang pemuda yatim piatu bernama Yuri. Ia tinggal di desa Polevaya, jauh di daerah pegunungan Ural yang termasuk wilayah Rusia. Yuri memiliki tubuh yang kekar seperti ayahnya dan hati yang berani dan jujur seperti ibunya. Keluarga terdekat yang paling akhir meninggalkannya ialah Nenek Fedosya. Darinya Yuri menerima warisan berupa 3 helai bulu serta nasihat-nasihat. Kata Nenek Fedosya sebelum meninggal, "Cucuku, ambillah 3 helai bulu yang tersemat di ayakanku. Bulu putih akan menggembirakan hatimu di waktu siang. Bulu hitam akan menjagamu di waktu malam. Dan bulu merah adalah matahari yang memberimu sukacita. Jangan kau kejar emas yang akan menjadi debu. Tetapi jika kau ingin memperoleh kekayaan, kau dapat memperolehnya dari Putri Biru Baba, penguasa Rawa. Dan kekayaan itu tidak akan menjadi debu bila dia sendiri yang menyerahkannya kepadamu. Itu pun jika ia dalam wujud sebagai seorang putri yang cantik jelita." Sepeninggal Nenek Fedosya, Yuri mengikatkan 3 helai bulu itu dengan benang biru ke topinya. Menurut Yuri, dengan cara itu ia dapat mengingat nasihat neneknya. Pada suatu hari, ia berangkat ke tambang emas, tempat dia bekerja, tidak jauh dari Bukit Naga. Cuaca cerah, sehingga Yuri mengambil jalan pintas dengan menyeberangi rawa. Matahari bersinar terang, sehingga ia berharap tanah cukup kering untuk dilewati. Mula-mula ia dapat melompat dari tunggul semak ke tunggul yang lain. Namun kemudian kakinya menginjak tanah yang lembek. Sulit sekali mencoba berjalan lurus dengan melompat dari lempengan tanah yang satu ke lempengan tanah yang lain. Ia ingin ke kiri, tetapi lempengan tanah yang lembek itu bergeser ke arah yang lain. Akhirnya ia tiba di sebuah tempat terbuka yang tertutup oleh rumput bulu dan daun semanggi. Semak-semak bunga rawa yang berwarna putih kuning dan perdu ek yang berlumpur. Tanah yang diinjaknya terasa keras. Yuri lega karena dapat beristirahat, namun juga cemas kalau-kalau tersesat. Ia sudah berulang kali menyeberangi rawa itu, tetapi belum pernah melihat tanah lapang itu. Beberapa saat kemudian Yuri melanjutkan perjalanan, melintasi lapangan dan menuruni lereng yang menuju ke kolam kecil berbentuk bundar. Air kolam itu sangat jernih. Sebuah jaring laba-laba yang berwarna kebiruan merentang di atas permukaan telaga. Dan seekor laba-laba biru yang gemuk mendekam di tengah-tengahnya. Yuri haus, karena itu ia menyibakkan sarang laba-laba itu agar dapat minum. Waktu membungkuk, Yuri merasa pusing sampai hampir terjungkal ke dalam kolam. Kolam celaka!" umpatnya seorang diri. "Sebaiknya aku beristirahat sejenak." Kemudian ia berusaha bangun, namun seolah tenaganya telah habis sehingga untuk merangkak pun tidak dapat. Waktu itulah mata Yuri terbelalak heran. Ia melihat seorang perempuan tua yang bertubuh kecil muncul dari kolam. Ia sangat pendek, tidak sampai setinggi lutut Yuri. Wajah dan seluruh pakaiannya berwarna biru dan sedemikian kurus kering sehingga tiupan angin sepoi-sepoi pun pasti akan menerbangkannya. Sepasang matanya yang biru sangat besar dan bercahaya-cahaya sehingga sama sekali tidak sesuai dengan raut wajahnya. Perempuan kecil itu menatap Yuri sambil menggulungkan tangannya. Dan aneh, tangan itu semakin lama semakin panjang sampai hampir menyentuh kepala Yuri. Tangan itu sangat lembut seperti gumpalan embun, lemas dan tanpa kuku. Namun sangat mengerikan.
Yuri mencoba menghindar tetapi tidak bertenaga. Karena itu ia memalingkan mukanya supaya tidak melihat mata biru yang terus menatapnya itu. Sewaktu menggerak-gerakkan kepalanya itulah, bulu-bulu penghias topinya menggelitik hidungnya. Yuri bersin dan terus-menerus bersin sampai hidungnya berdarah. Dan karena bersin itulah, kepala Yuri terasa kembali jernih. Ia memperbaiki letak topinya dan berusaha kembali berdiri. Kemudian menjauhi tangan yang kurus kering itu. "Sayang nenek tua," ejek Yuri sambil membersihkan hidungnya keras-keras. "Aku terlalu pandai untukmu." Ia menepiskan tangannya lalu pergi. Tetapi perempuan kecil itu berseru memanggilnya dengan suara yang nyaring seperti suara seorang gadis muda. "Jangan terlalu sombong anak muda. Lain kali ku pelintir kepalamu." "Haha," tantang Yuri. "Kau boleh coba. Lain kali aku tidak akan lewat sini lagi." "Ah, kau takut. Ternyata kau tidak berani kepada seorang perempuan tua seperti aku ini," sahut perempuan itu sambil tertawa riang. Ejekan itu menyengat hati Yuri. Ia berhenti dan berseru, "Seandainya aku kembali lagi, aku akan memanggangmu dan mengeringkan telagamu." Perempuan tua itu tertawa gelak-gelak dan kembali mengejeknya. "Jika kali ini kau selamat, hanyalah karena aku mengingat nenek Fedosya. Tetapi lain kali bulu-bulumu itu tidak akan menolongmu. Tanganku akan menyeretmu dan menenggelamkanmu ke dasar telaga. Setiap orang yang minum airku pasti mati." "Kita buktikan saja nanti," balas Yuri tanpa takut. "Aku akan kembali kemari hari Minggu." Setelah berkata demikian, ia pun meninggalkan rawa itu dengan hati-hati. "Jadi dialah Putri Biru Baba," gumam Yuri seorang diri. Nenek sihir tua dengan mata seorang gadis dan suara senyaring kristal. Wah, aku benar-benar ingin melihat dia dalam parasnya sebagai seorang gadis yang cantik. Yuri sudah sering mendengar cerita tentang Putri Biru Baba penguasa rawa ini. Beberapa orang pekerja tambang emas pernah melihatnya. Menurut cerita, barang siapa yang menyaksikannya dalam wujud seorang gadis cantik, dia akan memperoleh harta kekayaan yang tiada terhingga. Sudah banyak yang mencobanya, namun semuanya gagal dan bahkan tidak kembali sama sekali. Yuri baru tiba di tambang pada waktu petang. Tak satu pun yang ia katakan tentang pertemuannya dengan penunggu rawa itu. Sebaliknya, ia bahkan memperlihatkan bulu-bulu pemberian neneknya. Mendengar cerita itu, salah seorang kawan Yuri yang bernama Kuzma ingin memiliki bulu-bulu itu dengan harapan akan memperoleh kemujuran. Malam itu, tatkala semua orang sudah tidur, Kuzma meloloskan bulu-bulu itu dari topi Yuri. Tentu saja keesokan harinya Yuri sangat terkejut menyaksikan bulu-bulu warisan neneknya telah lenyap. Ia mencarinya ke sana kemari, namun tidak berhasil menemukannya. Hari Minggu berikutnya, Yuri bangun lebih awal. Ia akan ke rawa. Hilangnya bulu-bulu bertuah bukanlah rintangan bagi Yuri untuk menepati janji. Ia membawa panci yang diikatkan pada sebatang galah panjang. Yuri akan menciduk air rawa itu. Yuri melangkah dengan mantap, sehingga tidak tahu kalau Kuzma membuntutinya dari jauh. Tiba di rawa, perempuan itu telah menunggu dan segera menyambutnya dengan ejekan. "Hei, si burung pipit itu datang juga bukan? Tetapi rupanya ia baru saja kehilangan bulu-bulu pusaka pemberian neneknya. Lalu apa yang akan dilakukannya sekarang?" Perempuan itu berdiri di tepi rawa. Kabut tebal mengambang di permukaan rawa, seperti sebuah mahkota dari mutu manikam. Yuri mengayunkan galahnya kuat-kuat ke tengah rawa, dan secepat kilat panci itu telah menghujam ke dalam. "Untung aku tidak memukulkan panci ini ke mukamu, nenek sihir tua," umpat Yuri. Kemudian ia menarik galahnya. Tetapi alangkah beratnya.
Perempuan tua itu tertawa memperlihatkan giginya yang putih dan bagus. "Ayo, ayo," ejeknya. "Tariklah pancimu. Aku ingin melihat seberapa banyak kau dapat meminum airku." Yuri mengerahkan segenap kekuatannya. Namun sia-sia, sementara perempuan tua itu bertolak pinggang sambil tertawa terpingkal-pingkal sampai tubuhnya yang kecil itu berguncang-guncang karenanya. "Tunggulah nenek tua, nanti engkau yang kuceburkan ke rawa ini," teriak Yuri marah. "Ah, sudahlah," kata perempuan itu. Tiba-tiba berubah menjadi bersungguh-sungguh. "Aku hanya bergurau. Kini aku tahu bahwa kau seorang pemuda yang berani. Karena itu, kembalilah kemari pada waktu bulan penuh. Aku akan memberimu harta benda yang tiada tara indahnya, dan kau boleh mengambilnya sekuat tenagamu membawanya. Yang kuinginkan hanyalah melihatmu sebagai seorang gadis cantik," jawab Yuri. Kita lihat saja nanti," kata perempuan kecil itu sambil tertawa. Giginya yang putih dan matanya yang biru bercahaya. Kuzma yang mendengarkan pembicaraan itu tersenyum dalam hati. "Aku akan mengambilnya sebelum anak bodoh itu kemari," pikirnya. Kemudian menyelinap meninggalkan tempat itu. Hari terus berjalan. Pikiran Yuri selalu pada putri biru baba. Ia selalu teringat pada matanya yang biru dan suaranya yang merdu. Saat yang dinantikan pun semakin dekat. Namun, sementara itu tersiar berita akan hilangnya Kuzma dari daerah pertambangan emas. Regu pencari sudah disebar, tetapi Kuzma tidak juga ditemukan. Dan begitulah, pada waktu bulan bersinar penuh, Yuri berangkat menuju rawa. Namun tempat itu sepi. Walaupun demikian, ia tidak meninggalkan tempat itu, melainkan menunggu. Ia berbisik perlahan-lahan. "Aku datang untuk mengambil harta kekayaan itu dari tanganmu sendiri." Baru saja kalimat itu diucapkan, muncullah si perempuan tua bertubuh kecil itu sambil berkata, "Selamat datang tamuku yang terhormat. Aku sudah lama menantimu. Ayo, ikutlah aku. Kau boleh memilih semua emas permata yang kau kehendaki." Perempuan itu mengulurkan tangannya ke atas permukaan rawa, seolah-olah menyingkapkan sebuah tabir, sambil mengerdipkan matanya. Dan kini rawa itu penuh dengan intan permata yang tak ternilai harganya. Ingin sekali Yuri menyentuh benda-benda berharga itu. Namun ia tidak bergeser dari tempatnya. "Ayo," teriak perempuan tua itu dengan suara melengking. "Mengapa mematung seperti keledai dungu? Ayo isilah penuh-penuh karungmu." "Aku tidak mempunyai karung," jawab Yuri. Dan nasihat nenek Fedosya tidak begitu. Katanya, harta kekayaan yang abadi ialah dirimu sendiri. "Ah, mustahil. Hal itu tidak akan menyenangkan hatimu, anak muda," bantah perempuan tua itu dengan senyum mengejek. "Apakah kau ingin agar permata itu diserahkan dalam baki emas?" Selesai berkata demikian, segumpal asap naik dari permukaan rawa. Dan dari gumpalan asap itu muncullah seorang gadis cantik yang berpakaian sangat indah. Rambutnya yang panjang dikepang menyerupai untayan perak yang kemilau. Gadis itu membawa sebuah baki emas yang penuh dengan perhiasan. Ia membungkuk hormat di depan Yuri serta mengangsurkan baki itu. Yuri yang setiap hari bekerja di tambang emas telah pandai mengira-ngira bobot benda-benda mulia. Ia memperhatikan baki itu sambil tersenyum. Katanya kemudian, "Tidak ada seorang manusia pun yang kuat mengangkat kekayaan sebanyak itu. Baiklah, kau akan menerima hadiah yang lain." Dan dalam sekejap mata, gadis cantik pembawa baki emas itu lenyap. Kemudian muncul gadis lain yang tidak kalah cantiknya, membawa sebuah baki perak yang penuh berisi intan berlian. Tetapi Yuri menolak. Katanya, "Tidak ada manusia yang kuat mengangkat batu permata itu. Lagi pula yang kuingini hanya engkau." Mendengar jawaban itu, perempuan tua bertubuh kecil itu tertawa merdu. Katanya kemudian, "Baiklah, kalau itu yang kau hendaki. Aku pun akan senang menuluskannya.
Tetapi jangan menyesal nanti, tunggulah sejenak. Dalam sekejap perempuan itu lenyap. Begitu pula gadis cantik pembawa baki perak. Yuri menunggu, namun tak seorang pun muncul. Dan ia baru saja hendak meninggalkan tempat itu, tatkala didengarnya suara bergemerisik di belakangnya. Yuri menoleh dan melihat seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian serba biru, melangkah ke arahnya. Oh, alangkah jelitanya. Matanya bercahaya seperti zamrud, dan bibirnya pun merah merekah seperti buah ceri. Ia membawa sebuah ayakan penuh dengan buah-buahan. Tidak itu saja, Yuri juga melihat 3 helai bulu warisan nenek Fedosya terselip di antara buah-buahan itu. Terimalah pemberianku ini, Yuri, yang diserahkan dengan hati tulus dan murni. Seakan terpana, Yuri menerima hadiah itu. Matanya menatap kagum akan kecantikan gadis itu. Sementara telinganya mendengar suara merdunya. Orang menamakan aku Putri Biru Baba. Akulah penguasa rawa ini. Aku dapat menjadi tua maupun muda. Kepada mereka yang berhati jujur dan berani, aku menampakkan diri seperti yang kau lihat sekarang. Terimalah kembali bulu-bulumu yang dicuri oleh Kuzma. Pemuda serakah itu tenggelam di dalam rawa karena ketamakannya. Yuri terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Betapa bahagianya seandainya Putri Biru Baba adalah manusia fana seperti dia, sehingga ia dapat mempersuntingnya. Betapa bahagianya seandainya Putri Biru Baba adalah manusia fana seperti dia, sehingga ia dapat mempersuntingnya. Beberapa saat kemudian Putri Biru Baba berkata perlahan-lahan, "Nah Yuri, inilah aku. Kau akan selalu menjumpaiku dalam mimpimu." Putri Biru Baba menarik napas panjang, serasa seperti sebilah pisau yang menghunjam di hatinya. Putri Biru Baba menarik nafas panjang, serasa seperti sebilah pisau yang menghunjam di hatinya. Ia berdiri mematung seperti pohon ek rawa di hutan. Kabut biru membumbung dari rawa dan menyeliputi seluruh tanah lapang itu. Tak ada lain yang dapat dilakukan oleh Yuri kecuali kembali pulang. Hari hampir pagi tatkala ia sampai ke pondoknya. Dan alangkah ajaibnya, ayakan berisi buah-buahan itu tiba-tiba terasa berat. Dan ketika bagian bawah ayakan itu jebol, meluncurlah batu-batu permata memenuhi lantai kayu pondoknya. Sejak saat itu, Yuri hidup berkecukupan. Namun hatinya tidak pernah tertarik kepada seorang gadis pun, karena ia tidak dapat melupakan kecantikan Putri Biru Baba penguasa rawa.